Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, ta'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis dalam kitabus shaum dari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar fara'a zihaman wa rajulan qad bullila alaihi faqala ma hadha qalu sha'im qala laysa minal birri as-shawmu fis safar. Wa fi lafzin li Muslim alaikum bi rukhsatillahi allati rakhkhasa lakum. Dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan jauh, lalu beliau melihat ada kerumunan dan ada seorang yang sudah dikerumuni. Maka beliau pun bertanya, apa ini? Mereka menjawab, puasa, dia sedang puasa. Maka beliau pun bersabda, bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar, ketika perjalanan jauh. Dalam riwayat Muslim, redaksi Muslim disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bi rukhsatillahi allati rakhkhasalakum, hendaknya kalian mengambil keringanan yang Allah berikan kepada kalian. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Jabir. Jadi Jabir sini menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari berada dalam safar, perjalanan jauh bersama para sahabatnya. Lalu beliau menyaksikan ada kerumunan orang-orang. Dan beliau tengok di situ ada seorang sedang dikerumuni oleh orang-orang. Dinaungi, artinya orang karena berkerumun seakan-akan dia dinaungi. Maka Nabi pun bertanya, apa ini? Kenapa dia kok sampai seperti itu, sampai dikerumuni orang? Maka para sahabat menjawab, shaim, dia sedang puasa. Artinya dia itu keletihan, kehausan, kelaparan, dan merasa berat untuk melakukan puasa ketika safar, tapi dia maksakan dirinya untuk puasa, padahal dia sendiri dalam keadaan udah keberatan gitu loh. Nah, ini jawaban para sahabat, dia sedang berpuasa ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar, bukan termasuk kebaikan puasa ketika melakukan perjalanan jauh. Artinya Rasulullah tidak menyetujui perbuatan orang tersebut untuk terus berpuasa dalam keadaan dia sudah merasa berat untuk berpuasa. Nah, dalam redaksi Muslim, Nabi berkata kepada para sahabatnya, hendaknya kalian mengambil keringanan yang telah Allah berikan kepada kalian. Artinya keringanan di sini apa? Dalam apa yang sudah diberikan kepada Allah, yaitu buka ketika safar, tidak berpuasa ketika safar. Ini keringanan yang sudah Allah berikan, maka ambillah keringanan yang sudah Allah berikan kepada kalian itu. Nah, ini makna hadisnya, insya Allah jelas ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, bolehnya berkerumun untuk menyaksikan sesuatu yang dianggap aneh. Ini faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bolehnya berkerumun untuk melihat sesuatu yang aneh. Ya, contohnya di sini para sahabat berkerumun, mereka menyaksikan ada orang yang puasa lalu keletihan gitu, kecapean. Nah, yang seperti ini diperbolehkan. Ya, secara umum biasanya kita gitu kan, kalau nggak ada kejadian apa aneh kita langsung pulang, ada apa. Nah, yang seperti ini diperbolehkan. Sebab Rasulullah tidak mengingkari para sahabat yang berkerumun menyaksikan orang yang puasa ketika safar dalam keadaan merasa berat.
Nah, ini faedah pertama. Lalu faedah kedua, dorongan, anjuran untuk mengambil keringanan yang sudah Allah berikan dalam keadaan safar. Dorongan, anjuran untuk mengambil keringanan yang Allah berikan kepada seorang musafir. Apa keringanan yang Allah berikan kepada seorang musafir? Tidak berpuasa, ya. Bahkan Nabi menyatakan ketika orang ini tetap puasa dalam keadaan dia sendiri merasa berat, Nabi katakan tidak termasuk kebaikan berpuasa ketika safar, ya. Jadi Bapak, ini sudah kita bahas pada hadis-hadis sebelumnya. Kalau memang kita melakukan perjalanan jauh dan kita berpuasa, lalu puasa itu memberatkan kita, maka yang paling baik apa? Tidak usah puasa, ya. Kecuali kalau puasa tidak memberatkan kita, maka yang afdal terus puasa. Tapi kalau kita tetap puasa lalu ternyata kita sendiri kepayahan, maka yang afdal, yang paling baik, yang paling utama yaitu tidak berpuasa. Nah, itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga, dan ini faedah terakhir, Islam adalah agama yang mudah, tidak memaksa hamba-hambanya untuk melakukan perkara di luar kesanggupan mereka. Ya, artinya Islam itu mudah. Orang yang melakukan perjalanan jauh diberikan kebebasan mau puasa atau tidak, silakan. Kalau berat, silakan untuk buka. Maka ini kemudahan dari Allah, kita ambil kemudahan itu. Jangan kita menyusahkan diri sendiri dengan perkara yang sudah Allah berikan kemudahan di situ. Nah, itu ya. Lalu terakhir, saya lupa satu lagi faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, pentingnya ilmu agama, ya. Sebab sahabat Nabi tadi, dia menyusahkan diri sendiri dalam keadaan ngerti ilmu tidak? Nggak punya ilmu, kan? Nah, dia merasa dirinya melakukan kebaikan, padahal kata Rasul ini bukan kebaikan. Nah, ini sini menunjukkan pentingnya ilmu agama. Orang yang tidak punya ilmu agama, ketika melakukan suatu perkara, dia menyangka dia sudah melakukan kebaikan, padahal dia sedang tidak melakukan kebaikan. Maka di sini, Bapak, hendaknya kita selalu semangat untuk belajar mencari ilmu agama, karena dengan ilmu agama terbukalah jalan yang terang benderang menuju surga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.